Adapun 3 siksaan yang akan menimpa orang-orang yang tidak salat itu dikala mereka menghadapi mati. Fal'ula, yang pertama, innahu yamutu dzalilan. Dia akan mati dalam keadaan yang sangat hina sekali. Watsaniyah, yang kedua, yamutu ja'ian. Dia mati dalam keadaan lapar yang sangat. Watsalisah, dan yang ketiga, yamutu atsanan walau suqiya biharad dunya ma rawiya min atshih. Dia akan mati dalam keadaan yang sangat haus, hingga kalau diminumkan kepadanya semua lautan yang ada di dunia ini, tidak akan hilang haus dan dahaganya. Orang yang tidak salat, orang yang tidak sembahyang nanti ketika mati, dia mati dalam keadaan hina. Entah mati di tempat yang kotor, yang jorok, mati ketika dia sedang bermaksiat, sedang berdosa, ya Allah. Dalam keadaan hina. Hina karena matinya begitu susah, begitu payah. Mati dalam keadaan kelaparan yang sangat. Mati dalam keadaan haus yang terlalu sangat. Hingga kalau diminumkan semua air lautan yang ada di dunia ini, tidak akan hilang haus yang dideritanya. Itu siksaan yang ditimpakan oleh Allah ke atas orang-orang yang tidak sembahyang, yang tidak sholat ketika menjelang matinya. Wa amma allati tusibuhu fi qabri. Adapun 3 lagi siksaan yang akan menimpa kepada orang-orang yang tidak salat ketika mereka berada dalam kuburnya. Fal'ula, yang pertama, yadhiqu alaihi al-qabru fatakhtalifu adla'uh. Dia akan dihimpit dalam kuburnya itu sampai patah dan remuk redam tulang belulangnya, patah dan remuk tulang rusuknya. Wasaniyah, yang kedua, yuqidu alaihi al-qabru naran yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan. Kuburnya akan dipenuhi oleh api. Dia akan dibakar dan dibolak-balikkan dalam api itu siang dan malam tak henti-henti. Watsalisah, dan yang ketiga, yusallatu alaihi al-qabru thu'banun ismuhu syuja'ul aqra. Allah akan mengutus di dalam kuburnya, mendatangkan di dalam kubur orang yang tidak salat atau tidak sembahyang itu seekor ular. Ular itu bernama ular Asy-Syuja'ul Aqra. Ainahu min nar, matanya dari api. Wa adfaruhu min hadid, kuku-kukunya dari besi. Wa kullu dhifrin masirata yaumin. Tiap-tiap kuku, panjang kuku-kukunya itu sejauh perjalanan 1 hari. Yukallimul mayyitah. Ular itu ditakdirkan oleh Allah dapat berbicara dan berkata-kata kepada si mayat, kepada orang yang berada dalam kubur, yang mereka ketika di dunianya tidak salat. Ana syuja'ul aqra. Akulah ular as-suja'ul aqra. Wa sautuhu mislur ra'dil qasif. Suaranya menggelegar, lebih keras daripada suara halilintar. Wa yaqul, dan ular itu berkata. Apa katanya? Ular itu berkata, amarani Allahu an adribaka ala tadhi salati subhi ila tulu'i syams. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukul, menyiksa kamu karena kamu menyia-nyiakan, meninggalkan salat subuh hingga tergelincirnya matahari. Wa adribaka ala tadhi salati zuhri ila al-'asr. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memukul, menyiksa kamu
karena kamu menyia-nyiakan, meninggalkan salat zuhur hingga waktu asar. Wa adribaka ala tadhi'i salatil asri ilal maghrib. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa, memukul kamu karena kamu menyia-nyiakan salat asar hingga waktu maghrib. Wa adribaka ala tadhi'i salatil maghribi ilal isya. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa, memukul kamu karena kamu menyia-nyiakan salat maghrib hingga datangnya isya. Wadribaka ala tadhi'i salatul isya'i ilal fajr. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa kamu karena kamu menyia-nyiakan salat isya hingga masuknya fajar. Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa, memukul kamu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. 5 kali sebanyak salat waktu yang kamu tinggalkan sehari semalam. Selama itu, aku akan terus menyiksa kamu. Begitu kata Thu'ban As-Suja'ul Aqra, ular yang bernama As-Suja'ul Aqra. Fakullama daraba darbatan yaghusu fil ardi 70 dhira'an. Setiap kali dipukul dengan sekali pukulan saja, terbenam mayat orang itu ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Fala yazalu fil ardi mu'adzaban ila yaumil qiyamah. Tidak henti-hentinya ia diseksa seperti itu dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu dahsyat, begitu berat penderitaan dan seksaan yang ditimpakan oleh Allah. 3 seksaan yang ditimpakan oleh Allah ketika seorang yang tidak sholat itu berada dalam kuburnya. Disempitkan kuburnya, dihimpit dia dengan kubur sampai patah, remuk redam, hancur lebur tulang belulangnya. Dinyalakan api dalam kuburnya, dibakar, dibolak-balikkan dalam api, siang malam tak henti-henti. Yang lebih dahsyat ini, dalam kubur akan datang seekor ular yang bernama As-Suja'ul Aqra. Ular itu mempunyai mata, matanya dari api, kukunya dari besi. Panjang kukunya saja, perjalanan 1 hari, jauh sekali, panjang sekali. Dan ular itu mempunyai suara menggelegar lebih keras daripada suara halilintar, menyiksa kepada orang yang tidak sholat itu tanpa ampun, tanpa belas kasihan, siang malam. Sebanyak bilangan, sebanyak jumlah waktu-waktu dan rakaat salat yang ditinggalkannya sehari semalam, selama-lamanya akan disiksa seperti itu sampai kiamat. Betapa berat penderitaan orang yang tidak salat dalam kuburnya. Wa ammal lati tusibuhu 'indal khuruj minal qabri fi mauqifil qiyamah. Dan ada 3 lagi seksaan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang tidak sholat atau tidak sembahyang itu. Nanti ketika mereka keluar dari kubur, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ada 3 seksaannya. Apa yang 3 itu? Fasyiddatul hisab, wa sakhatur rab, wa dukhulun nar. Pertama, akan diberatkan hisabnya. Hisabnya akan diberatkan oleh Allah pada hari. Yang kedua, dia mendapat kemurkaan Allah. Dan yang ketiga, dia akan dihalau, dimasukkan ke dalam neraka. Dan satu lagi, seksaan yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak salat nanti pada hari kiamat. Satu lagi. Apa yang satu itu? Wa ya'tihi yaumal qiyamati wa ala wajhi 3 ashurin maktubat. Nanti pada hari kiamat, pada wajah, muka, dahi, kening orang-orang yang tidak sholat itu akan tertera 3 baris perkataan. 3 baris perkataan itu. Pada baris yang pertama tertulis
Ya mudayyi'a haqqillah. Hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Wasatrus tsani, dan pada baris yang kedua tertulis kata-kata ya makhsusan bi ghadabillah. Hai orang-orang yang mendapat kemurkaan dari Allah. Wasatrus tsalits, dan pada baris ketiga terdapat perkataan dhayya'akallahu kama dhayya'ta fid dunya. Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan perintah Allah ketika di dunia. Fa'asil yawma min rahmatillah, berputus asalah kamu pada hari ini dari rahmat Allah. Kepada saudara-saudara saya yang kebetulan belum salat atau tidak salat, coba renung-renungkan. Coba ingat-ingatkan, coba faham-fahamkan. Ya, kalau tidak segera Anda sadar, bertaubat, dan kembali kepada Allah, lalu menunaikan perintah Allah, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Andai kata Anda terus berdegil, berkeras, tidak mau juga, enggan juga, tidak segera bertaubat dan tidak segera menunaikan kewajiban, menunaikan perintah, menunaikan salat 5 waktu sehari semalam, maka itulah sederet penderitaan dan siksaan yang akan Anda terima. Baik ketika di dunia, ketika mati, dalam kubur, keluar dari kubur, dan pada hari kiamat nanti. Akhir sekali, neraka sakorlah tempat orang-orang yang tidak salat, seperti pada ayat yang saya bacakan tadi itu. Antara sebab mengapa seseorang dihumban, dilempar, dijerumuskan dalam neraka sakor adalah karena mereka itu tidak salat. Ada sebuah riwayat di zaman Nabi Musa, ada seorang wanita atau seorang perempuan datang mengadu kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, aku seorang wanita pelacur. Aku seorang perempuan pezina. Dari hasil perzinaanku, sehinggalah aku melahirkan seorang anak. Aku menemuimu, hai Nabi Allah, karena aku ingin bertaubat kepada Allah terhadap dosa yang pernah aku lakukan itu. Mendengar itu Nabi Musa marah. Hai wanita celaka, hai perempuan sial, pergi kamu sebelum Allah menurunkan azabnya kepadamu. Sebelum Allah menurunkan api yang akan membakar kami semua, termasuk orang-orang yang tidak berdosa. Karena keingkaran, karena dosa, karena zina yang pernah kamu lakukan. Perempuan itu, wanita itu pun pergi meninggalkan Nabi Musa dengan perasaan yang amat sedih dan pilu sekali. Karena merasakan taubatnya tidak diterima oleh Allah. Tiba-tiba, Malaikat Jibril turun menemui Nabi Musa, bertanya kepada Nabi Musa, hai Musa, mengapakah engkau tidak menerima seorang perempuan yang akan bertaubat kepada Allah, sedangkan hatinya benar-benar ikhlas akan bertaubat? Dia memang seorang pezina, karena keji dosa zina yang pernah ia lakukan sedemikian rupa. Tapi dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Hai Musa, adakah orang yang lebih buruk daripada seorang perempuan yang berzina hingga melahirkan anaknya itu? Nabi Musa bertanya kepada Jibril, apakah memang ada, hai Jibril, orang yang lebih jahat, lebih buruk dari seorang perempuan pezina hingga hasil perzinaannya itu melahirkan anak? Jibril menjawab, ya ada. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang sengaja meninggalkan salat tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang benar. Orang yang tidak salat, orang yang sengaja menyia-nyiakan salat, orang-orang itu dalam pandangan Allah lebih hina, lebih jahat, lebih buruk daripada seorang perempuan pezina.